Terima kasih Yesus. Kami mau jadikan Engkau tujuan satu-satunya dalam hidup kami, dalam pikiran kami, yang kami pandang hanya Engkau Yesus, yang kami pikirkan hanya Engkau. Bentuk pribadi kami menjadi yang benar, yang menyenangkan-Mu, yang kudus, seluruh kehendak-Mu menjadikan-Mu satu-satunya arah kami, Tuhan. Menjadikan Engkau arah yang pasti dalam hidup kami. Kami tidak tahu kami akan kemana lagi kecuali datang di hadapan-Mu, Tuhan. Menyerahkan segala yang ada pada kami untuk-Mu, Yesus. Sebab Engkau sudah rela mati demi kami, berkorban demi kami yang berdosa. Sering kami mengabaikan-Mu, Tuhan, dalam hidup kami. Bahkan sikap dan tingkah laku kami sering mendukakan hati-Mu, Tuhan. Saat ini kami mau dibentuk lagi seperti Yesus, seperti Engkau, Tuhan. Kami mau menjadi anak kesukaan, anak yang menyenangkan, anak yang memandang Allah. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami bersyukur memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur memiliki Tuhan, memiliki Bapa yang ajaib seperti-Mu, Tuhan, yang menganugerahkan segala yang terbaik atas kami. Untuk itu kami mau berikan hidup kami yang terbaik untuk-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab kami menyadari betapa besar anugerah, sungguh besar dan sungguh indah setiap rancangan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Terima kasih Tuhan. Sungguh indah dan tak tersalah kasih-Mu dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami memahami setiap kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami semua lewat hamba-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, baik, shalom buat kita semua. Kita sharing ya, Bapak Ibu, teman-teman dikasih Yesus Kristus. Tadi sore saya ingin sharing sesuatu buat kita, karena tidak dapat dipungkiri bahwa sekarang kita terlibat dalam satu komunitas yang sering orang bilang, oh itu Pentakosta, gerakan Pentakosta, itu gereja Pentakosta. Akhirnya dalam kekristenan sendiri, khususnya agama Kristen, ada dua aliran ya, ada aliran Protestan, Pentakosta. Ya, selama ini terbangun sebuah konsep bahwa yang Protestan itu yang tenang-tenang gitu ya, yang nyanyinya tanpa tepuk tangan. Lalu yang Pentakosta itu yang tepuk tangan, yang nari-nari. Apakah benar demikian? Gitu. Kalau kita lihat dari sejarah Pentakosta, Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang 1, ayat 2, 3 dan selanjutnya, di situ kan ada sebuah pergerakan, ada sebuah momentum di mana hari kelahiran Roh Kudus, katanya gitu. Itu hari kelahiran Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu sudah bekerja sejak perjanjian lama. Amin, Bapak Ibu. Kata kejadian 1 ayat 26 sudah jelas. Baiklah kita, kata kita itu berarti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Walaupun memang dia baru menyatakan dirinya secara jelas, sekalipun dia sering menyatakan dirinya. Ingat, ada pemahaman mengatakan, oh zaman perjanjian baru itu Allah yang bekerja, zaman perjanjian lama Allah bekerja, di perjanjian baru Yesus bekerja, lalu sekarang Roh Kudus. Oh tidak, semuanya bekerja sama, bekerja, sekalipun memang manifestasinya berbeda, ya. Terkhususnya kalau dalam perjanjian lama, Ibu coba lihat, oh kok hanya Allah Bapa, Tuhan Yesus kan tidak ada, Tuhan Yesus kan baru lahir, sampai bilang. Kan kalau kita lihat kisah antara Kejadian 1 ayat 27, baiklah kita, kata kita itu berarti jamak, berarti ada pribadi di situ. Kita itu siapa? Kita belum tahu kita itu siapa. Nanti dalam perjanjian baru kita tahu, oh kita itu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, bahwa bahkan kisah tentang ini Yakub ketika bergulat dengan malaikat di mana? Di Priam, ya. Itu dia bergulat, lalu apa yang terjadi? Malaikat ketika itu malaikat berhasil mematahkan pergelangan kakinya dia. Ya, bergulat. Kata bergulat di situ bukan bergulat secara fisik ya, tapi bergulat argumen. Karena bergulat secara fisik, Yakub dengan malaikat itu pasti tidak bisa. Ya. Lalu sebelum malaikat itu pergi, Yakub bilang gini, ubah peta, berkati aku. Maka malaikat Tuhan itu memberkati Yakub. Itu kalau dalam terjemahan itu bukan malaikat, itu Tuhan. Kenapa? Karena yang berhak mengubah Yakub itu Tuhan. Yang berhak yang bisa mengubah manusia itu hanya Tuhan. Amin. Yang bisa mengubah nasi sempurna itu hanya Tuhan. Malaikat tidak bisa. Berarti itu Tuhan. Siapa Tuhan itu? Nah, nanti diperjelas. Ketika dalam perjanjian baru dia yang menyatakan diri dalam inkarnasi dalam tubuh manusia, itu Yesus. Jadi Tuhan sudah bekerja sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru itu sudah bekerja. Nah, ketika hari Pentakosta, Roh Kudus menyatakan dirinya. Nah, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika hari tiba Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ya, tiba-tiba turunlah. Kenapa hari Pentakosta? Karena itu hari adalah hari di mana orang-orang merayakan bangsa Israel merayakan mereka menang atas maut. Ya, mereka harus berkumpul setiap tahun untuk merayakan hari raya mereka. Lalu turunlah suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Nah, Bapak Ibu, di sini kisah hari bagaimana Roh Kudus menyatakan dirinya. Seringkali banyak teolog mengatakan, oh itu hari lahirnya Roh Kudus, itu hari gerakan Pentakosta. Sampai-sampai ada pendeta hari ini mengatakan ada Pentakosta kedua, ada Pentakosta ketiga. Jadi mereka berharap masih ada hari-hari itu lagi hari ini.
Apakah benar demikian? Nah, kalau kita lihat lagi kembali di mana cikal bakal hari itu terjadi, ketika momentum itu terjadi, teman-teman lihat. Murid-murid setelah itu murid-murid dengan giat mereka menyebarkan Injil. Dengan giat mereka menyampaikan kebenaran dari kota ke kota, desa ke desa. Berarti tanda dari momentum itu adalah murid-murid betul-betul kembali kepada semangatnya untuk memberitakan kehidupan Kristus melalui hidup mereka. Ini menarik. Lalu sekarang kita hanya merayakan Pentakosta yang sekedar hari lahir Roh Kudus, hari pencurahan Roh Kudus, tetapi tidak ada satu momentum perubahan hidup yang nyata. Ini menjadi masalah. Roh Kudus bekerja pada saat itu pada kehidupan murid-murid, memberi dampak, mereka menyuarakan terus kebenaran melalui hidup mereka, dan akhirnya Bapak bisa lihat dalam pasal yang kedua, ketiga, keempat, itu dikatakan bahwa mereka sambil memuliakan Allah, banyak orang dimenangkan melalui perbuatan hidup mereka, banyak orang menjadi bertobat karena kehidupan murid-murid. Nah, inilah Pentakosta. Nah, jadi kalau kita melihat secara Pentakosta, lalu yang setelah Pentakosta turun, ya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan murid-muridnya, mereka terus keliling sampai di Eropa, sampai di Asia Barat, mereka keluar dari Yerusalem, mereka mengabarkan Injil sampai di Ethiopia, Matius sampai di Ethiopia, mereka mengabarkan Injil terus menerus. Gerakan Pentakosta itu ditandai dengan apa? Kembalinya orang-orang milik Tuhan hidup untuk seperti Yesus, dan ketika mereka hidup seperti Yesus, kebenaran itu dilimpahkan kepada banyak orang dan banyak orang dimenangkan. Lalu kita lihat lagi nanti pada abad yang ke-18, ya, abad ke-18, abad ke-19, tepatnya tahun 1900, di situ ada gerakan Azusa Street, ya, di mana Pentakosta terus terjadi, pencurahan Roh Kudus terus terjadi. Kita lihat bahkan ada satu tokoh namanya John Wesley, dia dengan giatnya dia mengabarkan, menggaungkan holiness, movement, gerakan hidup kudus. Itu gerakan-gerakan Pentakosta yang terus timbul. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mengurungkan gerakan Pentakosta dalam sinode. Hari ini gereja hanya mengkerdilkan Pentakosta itu di sinode, itu tepuk tangan, lompat-lompat, nangis, gemetar-gemetar. Itu berarti Pentakosta. Iya dong? Padahal kalau kita lihat sejarah, orang-orang yang masuk dalam gerakan Pentakosta, gerakan pencurahan Roh Kudus, itulah orang-orang yang apa? Yang menyadarkan, yang kembali memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Orang-orang yang masuk dalam gerakan Pentakosta itu mereka kembali memulihkan hubungan dengan Tuhan, dan dengan sendirinya hidupnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu gerakan Pentakosta. Jadi seharusnya gerakan Pentakosta adalah gerakan hidup kudus, hidup berkenan, bukan gerakan tepuk tangan, bukan gerakan lompat-lompat, bukan gerakan nari-nari, bukan gerakan yang lain, tapi gerakan kembali kepada kehidupan yang serupa dengan Kristus. Itu gerakan Pentakosta. Lalu kenapa harus ada Pentakosta terjadi pada zaman ini? Pada tahun 35 ya, kalau Yesus lahir tahun 0 ya. Karena ada beberapa ahli mengatakan Yesus lahir tahun 0, ada yang 0 ini 5 sebelum Mesias, ada 5 sesudah Mesias. Terserah mau papi mau percaya dia lahir tahun berapa, itu urusan papi. Yang penting dia pernah lahir. Amin. Amin. Ya, iya, kadang-kadang tahun lahirnya keloknya bisa diterima, ya, bisa diterima. Kalau dia lahir tahun 0 berarti dia mati tahun 33, kita tahun 33, di 35 itu ada Pentakosta yang terjadi. Kenapa ini harus terjadi, Bapak Ibu? Pertama, karena Yesus Allah Bapa harus apa ya? Harus mengerjakan apa yang sudah dia nubuatkan melalui Yohanes Pembaptis. Yang pertama. Yang kedua, karena murid-murid harus diperlengkapi untuk mereka bisa mengabarkan Injil dari kota ke kota. Jadi apakah hari ini perlu ada gerakan Pentakosta? Perlu ada pencurahan Roh Kudus yang kedua, ketiga? Tidak perlu. Kalau hari ini Anda kembali pada kehidupanmu dengan Tuhan, kembali pada hubungan dengan Tuhan, kembali memulihkan hubungan dengan Tuhan, itulah gerakan Pentakosta. Amin. Amin. Itulah gerakan Pentakosta. Jadi gerakan Pentakosta itu seharusnya menyadarkan kita
Katakan apa? Menyadarkan kita. 1, 3. Menyadarkan kita. Gerakan Pentakosta itu seharusnya membuat kita kembali sadar. Seharusnya kalau kita ada di gereja, dalam komunitas yang kita bilang, oh ini Pentakosta, ini gereja Pentakosta, ini setengah Pentakosta, setengah Pentakosta. Setengah tepuk tangan, setengah tidak tepuk tangan. Seharusnya kita kembali kepada gerakan untuk menjelaskan kita kembali pada hubungan kita dengan Tuhan. Tapi kenyataannya hari-hari ini orang-orang Pentakosta hanya kembali pada manifestasi roh. Fokusnya pada manifestasi roh. Itu tidak salah, tapi coba jangan salah. Ada banyak manifestasi roh, amin. Banyak. Bisa berbahasa roh, bisa berkata-kata, bisa karunia marifat, banyak. Ya, bisa juga ditenang. Itu juga manifestasi roh. Jadi Bapak Ibu tolong yang WL, kalau sudah nari, kalau ada yang tidak nari, jangan paksa dia menari. Gitu. Ayo lompat, saya belum lompat, ayo lompat. Itu bukan Pentakosta. Kalau memang dia gayanya kayak gitu kan saya sering bilang, kalau dia kayak Pak Isek, kalau dia gaya ini, Pak Isek, itu suami gayanya. Nah, kita suruh dia nari, kan dia stres Bapak Ibu. Haleluya. Gerakan Pentakosta itu bukan suruh orang nari-nari, tidak. Tapi kalau kita masuk dalam pergerakan Pentakosta, maka seharusnya fokusnya kepada kita. Katakan amin. Amin. Fokusnya kepada kita. Katakan amin. Jadi kalau kita ada dalam komunitas ini seharusnya fokus pelayanan Tuhan kepada kita. Hari ini yang lebih parah lagi, hari ini Pentakosta hanya sebuah sinode. Pentakosta dikurung dalam sebuah kata sinode. Ngeri banget. Jadi akhirnya apa? Pentakosta diucapkan dengan kata-kata indah. Kalau dia kata-kata indah, kalau haleluya, itu Pentakosta. Gloria, haleluya. Kalau dia tidak gloria, itu bukan Pentakosta. Haleluya. Coba kamu coba lihat kalau lihat ketemu pendeta. Gloria. Oh iya, itu Pentakosta. Mulai ditempelin istri. Pentakosta. Haleluya. Itu Pentakosta. Tapi kalau haleluya, itu bukan Pentakosta. Kan gila namanya. Kita sudah mengkerdilkan Pentakosta dalam sebuah sinode. Terus gerakan apa lagi? Gerakan gereja besar, gereja banyak, jemaat, pakai mobil. Kadang-kadang saya agak sedikit menjaga hati juga. Ini TV ini sudah lama dari kita. Saya perlu sharing ya Pak. Kadang-kadang TV ini sudah lama. Selama berpuluh tahun kita ibadah, tidak ada parkir mobil banyak-banyak di depan. Sekarang parkir mobil banyak-banyak. Itu juga. Kadang-kadang TV, kadang-kadang kita gereja untuk keluar gereja sampai banyak begini. Kadang-kadang salah juga. Seharusnya Pentakosta kan bukan begitu. Kebanggaan kita bukan gereja ada mobil banyak. Tidak kan? Kemarin saya ketemu satu anak Tuhan di perumahan Sulido. Oh itu dia di Jalan Sulido. Sekarang mobil sebanyak. Berarti dia ukur jemaat, ukur Tuhan di mobil banyak. Di sana itu mobil, ya lagi kredit semua itu. Tidak semua apa. Di sana itu motor kredit belum habis. Kadang-kadang orangnya ukur begitu, Bang. Betul tidak? Betul. Iya, kita itu gereja Pentakosta begitu banyak. Kita mau kerdilkan gerakan itu, Bang. Kita terjebak dalam rutinitas. Nah, gereja Pentakosta itu bicara tentang gerakan roh yang betul-betul memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketika hubungan kita dengan Tuhan kita berubah seturut dengan apa yang Tuhan mau, berdampak bagi diri kita. Itu gerakan roh. Itu Pentakosta. Tentang itu Pentakosta. Jadi Pentakosta, mari kita jangan mengkerdilkan Pentakosta dalam sebuah sinode. Jangan supaya kita betul-betul mengalami Tuhan secara pribadi. Oh, Pentakosta itu sudah dibaptis roh kudus. Bapak pikir baptisan roh kudus hanya satu kali. Baptisan roh kudus itu bukan hanya terjadi sesaat. Iya, betul. Baptisan air hanya sesaat, tapi baptisan roh kudus itu seumur hidup. Iya, amin. Amin. Jadi Bapak Ibu jangan pikir bahwa dia sudah roh kudus. Buktinya apa? Dia bahasa roh.
Itu bukan tandanya. Baptisan Roh Kudus itu terjadi seumur hidup. Yes, betul. Baptisan Roh Kudus itu ketika baptisan terjadi seumur hidup, tandanya apa? Kita semakin dimatikan. Nah, kalau Anda setiap hari belajar mati atas dagingmu, mati atas egomu, mati atas keinginan matamu, berarti Anda sedang dibaptis Roh Kudus. Tapi kalau kau hidup tidak pernah mati untuk daging, tidak mati untuk mata, tidak mati untuk egomu, kamu tidak sedang dibaptis Roh Kudus. Titik. Ciri-cirinya itu orang dibaptis Roh Kudus itu mati setiap hari. Bilang mati. Hari ini mati tidak? Atau hari ini ada monster yang hidup? Mati setengah. Hari ini ada monster yang hidup? Tadi saya siap isi jam 5 monster kita hampir hidup. Puji Tuhan jam 3 hati mati dia. Saya cium dia. Wah. Ya kalau saya cium Bapak Ibu kita kan marah terus sih. Ya monster kita suami istri pastilah setiap jangan kan belum suami istri yang baru pasangan yang jadi dan tiap hari monsternya hidup terus ya. Haleluya. Hari ini monster kita hidup atau mati nih? Banyak hidup atau banyak? Coba dari skala 1 sampai 10. Setengah mati. Karena Maris monsternya berapa? 5 atau 7 atau 10? Ayo, kalau kita dibaptis Roh Kudus, tandanya roh itu mematikan daging. Betul tidak Bapak Ibu? Ciri-ciri orang dibaptis Roh Kudus itu mati setiap hari. Jadi kalau hari ini egomu tidak mati, apalagi monster emosinya belum mati, monster apanya belum engkau tidak sadar untuk dimatikan, berarti Anda tidak sedang dibaptis Roh Kudus. Ya mohon maaf, kita jangan ikut gerakan Pentakosta lain. Oh, sekarang lama. Kita lagi dibaptis Roh Kudus, sekarang lama. Ini lagi dibaptis Roh Kudus, Aku dicari dibaptis Roh Kudus, jatuh di kebakar sosial. 3 jam dia jatuh. Kita bangun lu apa? So dia tidur. Lu lihat aku so dia tidur. Dibaptis Roh Kudus. Situ babak lagi. Sekarang sudah tuh. Hari ini dia ikut doa, puji Tuhan. Mantap. Dia mau melayani Tuhan. Pak Polisi katakan Pak Polisi itu anugerah itu biarkan besar. Di sini ada Pak Polisi Agung, Pak Polisi Melki, Pak Polisi Yunus. Yang paling berat yang masih Agung. Yang berusaha itu soalnya jinak sedikit, walaupun monsternya agak besar sedikit. Jangan bilang pendeta juga monsternya besar. Betul. Setuju. Coba kenali monster kita. Coba tanya kiri monster. Ini monster. Bapak Ira monsternya adalah aku. Monsternya saya namanya John Tafuli. Monsternya Pak Cokro namanya Cokro Sulaiman. Mikael Cokro Sulaiman. Ya, kalau Roh Kudus, kalau baptisan Roh Kudus untuk Pentakosta terjadi, seharusnya Roh Kudus itu mematikan kita tiap hari. Itu namanya baptisan Roh Kudus. Lalu kalau hari ini Anda hidup tidak mati, egomu masih sama dengan dulu, hari ini selamanya, apa dimatikan Roh Kudus? Apa Roh Kudus sedang bekerja dalam hidupmu? Itu bukan gerakan Pentakosta. Jadi kalau bilang, jadi tidak ada, ini bukan gerakan Pentakosta 23, ini sudah gerakan Pentakosta sekian juta. Kan setiap hari Pentakosta, setiap hari hidup kita, amin. Amin tidak? Tidak ada yang amin, tidak ada yang semangat. Amin. Iya. Semangat. Yes. Jadi baptisan Pentakosta atau baptisan Roh Kudus atau Pentakosta itu seharusnya tanda dari baptisan Pentakosta, baptisan Roh Kudus itu adalah mati daging kita setiap saat, dimatikan untuk apa? Untuk hidup yang baru. Nah, kan beres satu lagu itu. Matikanlah aku Tuhan, matikanku setiap hari, agar ku dapat memuliakan namamu dalam seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus, ya Bapa, ubah hidupku, turuti semua perintah.
Tapi kebenaran itu membuat kita mengerti dan mengubah kodrat kita. Kodrat dosa pada kodrat hilang. Hukum membuat kita salah, oh kita salah karena kita bermoral baik. Tetapi kebenaran itu mengubah kita yang tadinya hidup dalam kutuk, hidup dalam tuntunan roh. Amin. Kebenaran itu membuat kita mengerti kebenaran. Kebenaran itu membuat kita mengerti sehingga yang tadinya kita hidup dalam kutuk, dalam ikatan dosa, masuk dalam dipindahkan ke dalam hidup dalam tuntunan roh kudus. Itulah Pentakosta. Itulah Pentakosta. Jadi mari hari ini kita kembali, kita yang melayani Tuhan, kita jadi besok kita perlu Roh Kudus turun. Hari ini malam minggu Roh Kudus harus turun. Setiap detik Roh Kudus harus turun. Tanda dari Roh Kudus turun dalam hidup kita, kita siap. Amin. Apalagi kita yang melayani, apalagi kita memberi diri lebih dari jemaat yang lain, kita memberi diri untuk berkomitmen, kita harus siap mati. Mati itu sakit. Siapa bilang mati itu enak? Ada yang mau siap mati? Satu saya katakan. Ada yang siap mati. Kalau yakin semua ini kok, saya juga kayaknya masih setengah ini ada yang siap mati. Kita harus siap mati. Amin. Sakit, mati itu sakit. Mungkin pas habis doa, pas amin langsung kita siap dimatikan. Bisa. Tapi itulah karya Roh Kudus. Jadi mari Pentakosta kita jangan hanya kumpul dalam sebuah gerakan manifestasi. Memang itu salah satu tanda dan itu tanda. Kalau Tuhan membuat itu Tuhan berusaha. Amin. Tapi kita berusaha adalah kalau Pentakosta dalam hati kita. Kita tidak kumpul Pentakosta dalam sebuah gerakan sinode, tapi Pentakosta itu mengubah hidup kita. Kenapa? Roh Kudus kalau kita dibaptis oleh Roh Kudus, maka Roh itu akan bekerja seumur hidup. Katakan seumur hidup. Roh itu bekerja seumur hidup. Apa pekerjaan Roh Kudus? Mematikan daging. Jadi kalau hari ini dagingmu tidak dimatikan, rohnya sudah bekerja, dagingnya lebih bekerja. Amin buat kebenaran. Mari kita